Kita mulai ikhwan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwani al-kiram, kita melanjutkan pelajaran Matan al-Ajurumiyah. Kita sampai di pembahasan tentang mabninya fi'il amr. Ya, kita sampai di pembahasan mabninya fi'il amr di keadaan yang ketiga. Ya, di keadaan yang ketiga. Jadi pada dua keadaan yang pertama, ya fi'il amr itu mabni ala apa? Mabni ala as-sukun. Kapan fi'il amr dimabnikan di atas harokat sukun? Kalau sahih al-akhir lam yattasil bi akhiri syai'un. Keadaan yang kedua, ya, mabni dengan dibuang huruf illah. Kapan ini terjadi? Ketika huruf akhirnya huruf illah. Nah, ketika fiilnya huruf akhirnya huruf illah. Contohnya ikhsya di situ ya. Ikhsya itu dibuang huruf alifnya. Karena asalnya yakhsya. Ya, pada mudhari'nya yakhsya. Nah, kadang untuk fi'il amr, maka untuk orang kedua, maka diambil dari takhsya. Dibuang huruf alifnya. Fakadzalika fi kalimah ugzu. Ya, fi'lu uzu, ugzu, situ uzifatil waw. Dibuang huruf waw. Ya. Lianna asluhu yagzu, waza yagzu, ya, bil waw. Summa kadzalika fi'lu irmi, asluhu yarmi bilya fi akhirih. Ya. Kemudian hadzafna, kita buang, ya, indal amri, ketika jadi amr kita buang menjadi irmi. Baik. Faqulu fi'lin akhiruhu harful illah fa huwa mabni ala hadfi harfil illah. Al-an sanadkhul al-halah as-salisah. Kita akan belajar sekarang tentang keadaan yang ketiga minal halati min fi'il amr. Nah, intabih, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-halatu salisah an yubna ala hadfi nun. An yubna ala hadfi nun. Ini fi'il amr dimabnikan dengan dibuang huruf nunnya. Fi'il amr dibuang mabnikan dengan dibuang huruf nunnya. Wa dzalika idza tasala bihi aliful isnain. Nah, ini terjadi kapan? Kalau fiilnya ada aliful isnain. Aliful isnain kama alimtum ada yadullu ala dhamirani, ala dhamiraini. Ya. Alif menunjukkan dua dhamir. Dhamir yang pertama huma au antuma. Nah, huma au antuma. Tapi karena untuk fi'il amr, maka untuk orang kedua berarti antuma. Nah. Au waw al jamaah. Nah, aitasala bihi wawul jamaah. Wawul jamaah hanya tadulu ala dhamiraini kadzalika. Imma dhamir hum, imma dhamir antum. Walakin hadza tadulu ala al mukhatab. Ya, maka menjadi antum. Naam. Wa akhiran yattasil bihi yaul mukhatabah. Fa hadza dhamir wahid. Ma huwa? Dhamirun anti. Naam. Jadi setiap fi'il mudhari yang bersambung atau yang fa'ilnya aliful isnain atau ya jamaah, wawu jamaah atau ya mukhatabah, maka tanda jazm, tanda mabninya adalah dibuang huruf nunnya. Ini yang kita kenal dengan af'alul khamsah. Baik. Fa misalu mattasala bihi aliful isnain. Contoh, ya, yang bersambung dengan alif isnain. Misal fi fi'li kuma. Kuma hadza bi makna antuma kuma. Kalian berdua berdirilah. Kuma, kalian berdua berdirilah. Kalau kuma itu kan satu, anta. Tapi kalau kuma berarti ada dua. Ya.
Maka kuma di sini fi'lu amrin mabni ala hasfi nuni. Ya, fi'lu amrin mabni ala hasfi nun. Ya. Fi'il amr mabni dengan dibuang nunnya. Kenapa dibuang nunnya? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk daripada af'alul khamsah. Baik. Min aina na'rifu annaha minal af'alil khamsah? Dari mana kita tahu dia af'alul khamsah? Hunaka alif. Ada alif. Fa alifun huna alifut tasniyah. Alif itu ada alif tasniyah. Menunjukkan domir dua orang. Ya, ini untuk antum. Karena ini adalah untuk mukhotob. Ya. Uma. Akrima. Maman akrima ikhwan? Amr. Muliakanlah oleh kalian berdua. Kalian berdua muliakanlah. Gitu. Istami'a. Kalian berdua dengarkanlah. Kalian berdua dengarkanlah. Istaghfiro. Kalian berdua beristighfarlah. Beristighfarlah. Baik. Nah, kalian berdua istighfarlah. Qaulu ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Apa ini artinya? Faqula lahu, katakanlah. Kalian berdua katakanlah. Kalian berdua katakanlah. Kepada manusia. Lahu, kepada siapa di situ? Para manusia. Siapa di situ kembalinya? Fir'aun. Kalian berdua katakanlah. Kalian berdua itu siapa di situ? Nabi Musa dan Nabi Harun. Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun qaulan layyina, perkataan yang layyin, lemah lembut. Ya, lemah lembutnya. Syahidnya di situ ada pada kata qula. Qula fi'lu amrin. Qula berarti fi'il amr. Mabni ala hasfi nuni. Mabni dengan dibuang huruf nunnya. Kenapa mabninya dengan dibuang nun? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Nah. Baik. Terus mana fa'ilnya faqula? Faqula ini Ustaz. Domir mustatir atau muttasil? Muttasil. Domirun muttasil. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Akada. Qula asluhu takulani. Mana takulani? Mereka berdua. Kalian berdua berkata. Belum jadi fi'il amr. Kalian berdua berkata. Taib. Aradna an naj'ala fi'lal amri. Kita bikin dia fi'il amr. Terus gimana jadinya bikinnya? Dihapus dulu. Dihapus apa? Mudhari' hapus. Suma apa? Disukun? Dibuang nunnya. Nah, dibuang nunnya. Dibuang nunnya. Maka menjadi kula. Udah bunyi ya. Sahih. Nah, kan sudah ada harokat, nggak butuh. Wadih nah? Jelas? Insyaallah Ustaz. Nah. Kemudian wa misalu mattasala bihi wawul jamaah. Contoh fi'il amr masuk kepada wawu jamaah. Qauluka kumu. Mana kumu ikhwan? Berdirilah kalian berdua. Kumu. Kalian berdirilah. Kalian laki-laki berdirilah. Fa aslu kumu berarti gimana asalnya ketika jadi mudhari'? Takumuna. Nah, man yurid an yurib hadhihi al-kalimah. Siapa yang pengen coba ngirob kalimat ini? Siapa yang bisa ngirob? Man yastati. Fadl. Saya Ustaz. Coba. Takumuna diirob. Takumuna. Ada fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Al-wawu. Kenapa?
Li'annahu min al-asma'ul khamsah. Amin asmaullah. Sebut dulu. Sebut. Gimana ulang lagi. Fi'lun mudhari Fi'il mudhari wa alamatu rafihi marfu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. li'annahu Li'annahu tajarrud minal af'alil khamsah. tajarrud. Baik. Terus ainal fa'il? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-wawu. Halo, gimana ngirobnya wawu? Wawu domirnya wawu. Ya gimana? Domirun mutasil. Domirun mutasilun mabni ala sukun Terus fi mahali sahih, fi betul. mahali rafin Sebagai apa? sebagai Fa'il. takdiruhu Apa? takdiruhu ini Hum. Antum. Nah, fatakumuna hadza fi'lun mudhari. Idza su'ilta ma i'rabuhu? Apa i'rabnya? Antum ditanya apa i'rabnya? Marfu. Lima takunu marfu'an. Kenapa jadi marfu kalimat ini? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Kosong dia dari amil nasab dan amil jazm. Fa hadza huwa marfu'un. Baik. Fa su'alu tsani huna ma'alamatu raf'ihi. Ma'alamatu raf'ihi, apa tanda rafa'nya ini? Subutun nun. Fa su'ilta, antum ditanya, kenapa subutun nun jadi tanda rafa'nya? Nah, ditanya kenapa jadi tanda nun? Karena dia af'alul khamsah. Ditanya lagi, ma hiya af'alul khamsah? Apa itu af'alul khamsah? Fi'lun mudhari yattasil bihi alifut tasniyah au wawu jamaah au yaul mukhatabah. Ya, akad. Baik. Maka takumuna di sini marfu. Ya, kita jadikan berarti amr. Ya, berarti caranya gimana? Dibuang huruf mudhara'ah. Terus hadzafna nun, kita buang nunnya. Maka menjadi kumu. Sekarang bagaimana ngirupnya kumu? Fi'lu. Coba. Fi'lu. Apa bacanya ini? Ini apa? Coba Pak. Fi'lun. Benar fi'lun madin? Fi'lun apa fi'lu? Fi'lu. Yakin? Fi'lun. Kenapa fi'lun? Susunan apa emang? Susunan sifat naat man'ut. Fi'lun marfu. Madin marfu atau majrur? Madin marfu atau majrur? Hah? Marfu. Mana nih kasrotain kok? Hah? Ada ya? Kenapa dia kok kasroh? Kenapa enggak madun? Hah? Karena dia nakis. Isim nakis. Apa itu isim nakis? Yang huruf akhirnya ada ya. Madi. Nah, fi'il nakis kan? Nah, madi ini ya, kalau kita masukkan al-fi'lu al-madi. Man'ut na'at. Fi'il yang lampau. Yang berarti sifat kan? Di sini berarti marfu juga. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah Domah muqaddaroh. Kenapa kok dimuqaddarohkan? Sikol. Nah, al-madi kalau dihilangkan alif lam maka ianya juga hilang. Jadi begini. Nah, berarti madin ini marfu. Apa tanda rafa'nya? Domah muqaddaroh. Kalau di sini domah muqaddaroh di mana tempatnya? Alal ya. Ini di mana domah muqaddaroh? Alal ya al-mahzufah. Pada ya yang dibuang. Ya, ya-nya dibuang di sini ya. Karena ini mau jadi nakiroh. Kalau di posisinya nggak pakai alif lam Hilang gitu. Alif lam nongol lagi. Baik. Berarti sini fi'lun madin susunan naat man'ut. Tetap kasroh ya. Apa bacanya? Fi'lun mudhari. Itu sunan apa berarti?
Naat mantun juga. Mudhari itu kata sifat. Mudhari artinya yang sama. Ya, yang sama. Fi'il yang sama. Iya, yang sama. Karena sudah berlangsung. Enggak kayak gitu. Taib. Apa bacanya ini? Fi'lun amrin. Fi'lun amrin. Susunan apa? Naat man'ut. Idhofah, Ustaz. Fi'lu amrin. Lihat bedanya. Ini isim mustaq, ini isim mustaq. Sifat, ini masdar. Masdar ketemu masdar, idhofah. Ya, masdar ketemu masdar, idhofah. Berarti bacanya fi'lun madin, jangan fi'lu madin, karena naat man'ut. Kalau ini jelas, naat man'ut bisa bacanya antum. Tapi kalau ini, ya, idhofah. Jangan baca fi'lun amrun, salah. Atau fi'lun amrin juga salah. Fi'lu amrin yang benar, idhofah. Jelas ya? Nah, berarti sekarang gimana ngeroknya? Kumu. Fi'lu amrin. Terus marfu, majzum, mabni. Marfu. Mabni. Kita bicara mabni. Abadan ya. Enggak juga. Oh, enggak gitu, Ustaz. Kan kalau ada yang bilang majzum. Bagi yang bilang majzum berarti dia bukan apa? Dia mu'rab berarti. Berarti fi'lu amrin mabni. Sahih? Sahih, Ustaz. Mabni ala Mabni ala sukun. sukun hasfun nun. Mabni ala hasfun nun. Ditanya lagi, kenapa hasfun nun? Minal af'alil khamsah. Al-waw jadi apa? Domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Apa takdirnya waw di sini? Antum. Mungkin nggak kita nyuruh orang nggak ada di tempat? Berarti kan domir mukhatab. Orang di depan, berarti domir antum bukan hum. Taib. Kumu artinya apa tadi? Berdirilah kalian. Berdirilah kalian. Akrimu. Muliakanlah. Kalian muliakanlah. Istami'u. Kalian dengarkanlah. Istaghfiru. Kalian beristighfarlah. Istaghfiru rabbakum misalnya gitu. Taib. Wa qulu ta'ala wa qulu linnasi husna. Artinya apa? Dan kalian katakanlah Perkataan yang baik. Pada kata kulu, gimana ngerobnya? Saya bisa. Irfa, yadak, udah tadi. Yang bisa. Hadiahnya haji bagi yang mampu. Apa yang bisa? Bas. Wah, nggak ada yang bisa nih. Bas. Nggak ada yang bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ayo, siapa yang bisa nih? Demi keberlangsungan. Padahal Adit. Masya Allah. Kulu. Gimana tuh? Fi'lun. Mabni ala sukun. Li'annahu minal. Naam. Terus wow, sahih. Mabni sukun. Takdiruhu. Ahsan ya. Takdiruhu antum. Baik. Terus wa misalu mattasala bihi ya'ul mu'annasatil mukhatabah. Contoh sekarang fi'il amrnya bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Misal fi'il qumi, mana qumi? Qumi sama seperti kum, sama seperti kumu, sama seperti kuma. Apa kumi? Kamu perempuan berdirilah. Berdirilah wahai kamu perempuan. Berarti i'rab kumi gimana? Fi'lu amrin mabni ala hasfunun, mabni ala hasfinun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Kenapa nggak kita katakan li'annahu af'alul khamsah? Karena kan cuma satu sebutinnya. Maka kita katakan minal, termasuk daripada af'alul khamsah. Terus
Apa tanda jazmnya tadi? Hasfun nun ya. Hasfun nun. Sekarang failnya mana failnya? Domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Apa takdirnya ya di situ? Domir anti. Kamu perempuan berdirilah. Akrimi apa artinya? Kamu perempuan anti, muliakanlah. Muliakanlah. Istami'i apa arti istami'i? Anti dengarkan. Kamu dengarkanlah. Ya. Wastaghfiri. Anti beristighfarlah. Beristighfarlah, mohon ampunlah. Di ayat contoh, fakuli washrobi wa qarri aina. Siapa yang tahu artinya? Makanlah, minumlah, dan bacalah. Qarri aina, dan senang-senanglah. Dan senang-senanglah. Ya. Taib. Fakuli, gimana ngirobnya? Kuli. Fil amr mabni ala hasfinun. Terus kenapa mabni ala hasfinun? Minal af'alil khamsa. Terus ya domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Seperti itu. Ishrobi, coba belakang. Hamdan birob. Ishrobi. Li'annahu sahih. Terus aliyah fa'il. Takdiruhu anti. Ahsan lah. Taib. Qori. Apa? Mas Daris coba. Qori. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Apa ini jadi apa dulu? Fi'il ke amr mabni atau majzum? Mabni. Kalau marfu ada nunnya. Nah, berarti marfu mabni ala apa? Mabni ala hadfun nun. Asal ada nun. Ya. Kalau ditanya kenapa mabni ala hadfin nun? Kenapa? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Dia termasuk af'alul khamsah. Baik. Terus ya-nya jadi apa di sini? Ini mabni atau mu'rab? Sesuatu yang bisa berubah harokat apa gitu-gitu aja? Mabni. Maka sebutkan namanya. Dia domir. Berarti domir mabni ala sukun. Kalau sudah mabni sebutkan fi mahalli apa? Pada posisi rafa. Sebagai rafa, posisinya rafa. Sebagai apa? Kok posisi robnya rafa? Sahih fa'il. Takdirnya apa ya itu? Anti. Ahsan gitu ya. Aina nggak usah kita ngirob ya. Kemudian musannif mengatakan fakullu wahidin min hadil af'ali fi'lu amrin. Mabninya apa dibacanya nih? Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Ini apa bacanya? Apa harokatnya? Kan ada tasdid ini, bukan sukun. Ini Ustaz, mabni. Fi'lu amrin mabniun. Kenapa mabniun? Kenapa mabniun? Bisa jawab. Apa? Kenapa mabniun? Nggak, antum jawab mabniun kenapa alasannya? Jadi apa? Kan. Jadi naat. Naat buat siapa? Fi'il. Ini kalau kita artikan gimana? Fi'il amr yang mabni. Yang mabni. Berarti jadi apa dong? Susunan apa? Naat kan? Nah, berarti ini sifat kan? Sifat buat siapa? Fi'il kan? Berarti mabni yun. Gitu. Emang gitu. Yang mabni amrnya apa fi'ilnya?
Oh, maksudnya itu bisa berubah. Enggak, ini kita menetapkan jabatannya. Jabatannya jadi kan naat kan, berarti ngikutin marfu juga. Gitu. Taib ya. Itu jadi berat ya, Sob. Hamdiyun. Kan ada ya tasdid, bukan ya sukun. Oh. Nah. Taib. Kata musannif faqulu wahid min hadhil af'al fi'lu amrin mabniun ala hasfi nun. Jadi semua contoh-contoh tadi semuanya fi'il amrnya mabni. Di atas dibuang nunnya ala hasfi nun. Kan mabni ada yang sukun. Ya. Ada lagi apa tadi sebelumnya? Harfilillah dibuang. Lah ini kok mabni ala hasfi nun. Apa alasannya? Karena af'alul khamsah. Nah, wal alifu awil wawu awil ya. Huruf alif, wawu dan ya yang ada di sini, ya, apalagi tadi itu wawu dan di atasnya ya. Semuanya domir muttasil. Semuanya domir muttasil. Mana domir muttasil? Domir yang nempel. Bersambung. Ya. Semuanya mabni ala sukun. Mabni ala sukun nggak itu? Ada alif, ada wawu, ada ya. Mabni ala sukun nggak? Mabni ala sukun. Ya. Fi mahali raf'in, pada posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'il, begitu. Oh, Jelas sampai sini? Jelas? Terang benerang. Nah, di sini jelas, di rumah lupa. Baik, sekarang masuk keadaan keempat. Al-halatur rabi'ah, keadaan yang keempat dari fi'il amr. Yaitu an yubna alal fathi. Sekarang mabninya di atas harokat fathah. Kapan ini terjadi? Wa dzalika idza tasalat bihi nunut taukidi khafifatan. Kanat ya khafifah au saqilah. Baik. Keadaan yang keempat dari fi'il mudhari ya adalah mabni di atas harokat fathah. Misalnya ada kalimat uktub. Ini fi'il amr bukan? Mabni ala apa? Ala sukun. Ya. Uktub. Ikhsha. Mabni ala hati sahih. Ya. Ikhsha. Fi'il amr bukan ini? Mabni ala apa? Hasfi harfil illah. Kenapa huruf illah dibuang? Karena asalnya yakhsha. Ya. Karena asalnya begini. Yakhsha. Ketika jadi amr dibuang alifnya. Ini juga dibuang. Jadinya seperti ini. Ini keadaan pertama, mabni ala sukun. Kedua, mabni ala hasfi harfil illah. Contoh yang lain misalnya iqdi. Mabni ala hasfi harfil illah. Asalnya yaqdi, dipanjangin belakang. Nah. Apalagi ud'u. Ini huruf fi'il amr juga. Ya. Mabni ala apa? Harfu harfil illah. Apa yang dibuang? Wow. Nah, ini dibuang, keadaan yang kedua dibuang huruf illah. Keadaan yang ketiga yang baru kita pelajari, ya. Kula. Mabni ala apa? Hasfi nun. Ini juga sama. Kulu. Mabni ala hasfi nun. Terus kumi. Mabni sama ala hasfi nun. Sekarang keadaan yang keempat, mabni alal fathi. Fil amra mabni alal fathi. Kapan terjadi? Apabila fil amrnya bersambung dengan nun taukid. Contoh. Oktubanna. Oktubanna.
Siapa yang tahu arti uktuban? Betul-betul tulislah. Kalau uktub kan tulislah. Nah, ini dikuatin. Ada nun. Bukan. Ibarat anta tetap. Nah, ini nun ada dua. Ada nun yang bertasdid, ada nun yang sukun. Yang bertasdid namanya nun balik. Sakilah. Nun yang berat atau musyaddadah bertasdid. Ya. Sementara yang sukun namanya khafifah. Khafifah. Nun yang bertasdid namanya nun khafifah. Keduanya sama-sama nun taukid. Ya, sama-sama nun taukid. Nah, maka kalau fi'il amrnya bersambung dengan salah satu dari dua taukid ini, maka kedudukannya menjadi mabni alal fathi. Nah, kan nggak bisa juga antum baca. Misalnya di sini disukun, bisa nggak bacanya? Oktuben, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bertemu dua sukun. Kita lihat nun tasdid itu kan ada dua nun kan? Satu nunnya berarti sukun. Seakan antum mengatakan nah, ada dua nun. Kalau di sini sukun nggak bisa dibaca. Uktuben. Enak. Nah, maka di sini supaya bisa dibaca, maka di fathah. Uktubanna jadi seperti ini. Nah. Ya, ini dihapus. Jadi uktubanna. Ya. Ini sama juga kalau uktuban. Ya, uktuban. Uktuban. Nah, maka duanya kalau kita i'rab, uktubanna fi'lu amrin mabni alal fathi. Kalau ditanya kenapa mabni alal fathi? Litisalihi binunit taukid. Karena bersambung dengan nun taukid. Nah, nun taukidnya apa? Khafifah apa sakilah? Sakilah. Mana sakilah? Berat. Ya, bertasdid. Nah, kalau sini berarti uktuban fi'lu amrin mabni ala apa? Fathi. Kenapa? Litisalihi binunit taukid. Apa nun taukidnya? Khafifah. Baik. Apa bedanya nun taukid sakilah dan khafifah dari segi makna? Lebih kuat yang sakilah. Lebih kuat penekanannya kepada sakilah. Misalnya uktub, tulislah. Nah, terus nggak denger. Uktuban. Budek juga. Uktuban nah. Nggak denger lagi, pulang. Ngapain ngajar orang nggak denger. Nah, jadi tergantung ya, kekuatannya lebih kuat yang bertasdid. Baik. Contoh di sini, kuman. Mana kuman? Kuman. Kalian. Anta, kamu laki-laki berdirilah betul-betul atau betul-betul berdirilah kamu. Gitu ya. Kita lihat kuman berarti i'rabnya fi'lu amrin. Mabni ala apa? Al-fathi. Kenapa mabni al-fathi? Litisalihi, bersambung dia. Bi nun taukid. Apa jenis taukidnya? Khafifah, ada dia sukun ya. Terus mabni al-fathi. Terus kira-kira butuh file nggak? Mana filenya kuman? Domir mustatir takdiruhu anta. Domira anta. Satu orang yang kita suruh. Baik, akriman gimana? Fi'lu amrin mabni ala fathi. Kenapa? Litisalihi binunit taukid. Nah, terus filenya domir mustatir takdiruhu
anta. Sahih. Istami'na juga sama ya. Fi'lu amrin mabni 'alal fathi litisalihi binunit taukid. Kemudian fa'iluhu domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Istaghfirna juga sama. Istaghfirna sama. Nah, ini istaghfirna ntar ada mirip-mirip nih. Istaghfirna istaghfir. Asalnya kan istaghfir. Kalau istaghfir berarti artinya Istighfarlah. nah, beristighfarlah. Nah, berapa orang? Satu. Terus kalau ini berapa orang? Hah? Dua. Apa bedanya ini anak fathah sama ini anak sukun? Hah? Nah, kalau gini taukid nggak? Ini taukid. Berarti domirnya apa? Takdiruhu anta. Tapi kalau gini? Antunna. Nun taukid. Nun apa? Nun niswah ya. Bukan huna karena dia orang kedua. Orang kedua. Sahih. Wastaghfiron. Nah, ini kan wastaghfiron berarti nun taukidnya khafifah. Nah, atau sakilah. Contohnya kumanna. Ya, betul-betullah kamu ya laki-laki berdiri. Berarti juga sama. Fil amr mabni 'alal fathi litisalihi binunit taukid sakilah. Baik, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu anta. Nah, nun taukid kalau kita mau i'rab, nun taukid berarti harfu taukid mabni 'alal fathi la mahal minal i'rab. Ya, harfu taukid mabni 'alal fathi karena lihat harokatnya fathah, la mahal minal i'rab, enggak punya tempat di dalam i'rabnya. Baik. Sama akrimanna juga, istami'anna juga sama artinya. Ya, cuman beda nanti di kekuatan maknanya aja. Yang lebih kuat adalah nun taukid yang sakilah. Baik. Fa kullu wahid min hadhil af'al fi'lu amrin mabniun 'alal fathi. Ya, semua tadi contoh-contoh di atas adalah fi'il amr mabni 'alal fathi. Kenapa? Litisalihi binunit taukid. Karena bersambung dengan nun taukid. Ya. Wa nunut taukid khafifah au saqilah. Nun taukid khafifah atau saqilah adalah harfun ya. Harfun dia. Huruf apa tadi namanya? Harfu taukid. Harfu taukid ya. La mahal minal i'rab, tidak punya tempat di dalam i'rab. Wadih, jelas? Berarti ada 4 nih ya, keadaan daripada mabninya fi'il amr. Yang pertama keadaannya mabni ala apa? Sukun. Kapan dia mabni ala sukun? Kalau huruf fi'il akhirnya huruf sahih. Terus kedua, lamnya tasil bi akhiri syai'un. Ya, enggak bersambung sesuatu di akhirnya. Coba kalau misalnya ada bersambung di akhirnya. Misal dari kalimat taktubani, artinya apa? Kalian laki-laki berdua menulis. Nah, antum jadikan dia amr gimana jadinya? Apa? Dihilangkan apa? Mudharaah. Kedua, nun. Menjadi apa? Bisa dibaca nggak? Nggak bisa, tambahin apa? Menjadi aktuba. Uktub. Lihat huruf kedua fiilnya. Uktuba. Mabni ala sukun nggak? Ini fiil amrnya. Fiil amr mabni ala sukun. Hasfunun. Asalkan ada nun. Taib. Jadi kenapa dia fi'il amr di sini nomor 1 mabni ala sukun? Ya, karena fi'ilnya huruf akhirnya huruf sahih. Ya, beda dengan yang nomor 2. Dan tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Antum lihat.
nggak ada apa-apa. Coba kalau di belakang ada alif, maka mabninya bukan dengan sukun. Ya, jelas sampai sini? Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Apabila fi'il mudhari'nya, ya, apabila fi'il mudhari'nya huruf akhirnya huruf illah. Huruf illah ada 3. Alif, wawu, dan ya. Contoh pada kata ikhsya. Ikhsya asalnya dari kata takhsya, ada alif di belakang. Ketika amr dibuang huruf ilahnya menjadi ikhsya. Ya, berarti fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah. Fi'il amr mabni dengan dibuang huruf ilahnya. Huruf ilahnya adalah huruf alif. Nah, apa tanda kalau yang dibuang huruf alif? Ada fathah. Sahih. Iqdi. Berarti ini fi'il amr juga. Mabni ala hadfi harfil illah. Apa yang dibuang? Ya, dari mana tahu? Ada kasroh menunjukkan ada ya yang dibuang. Ud'u. Berarti juga sama. Fi'il amr mabni ala hadfi harfil illah. Apa yang dibuang? Apa tandanya? Ada dhammah. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ya, fi'il amr mabni ala hadfi nun dengan dibuang nunnya. Kapan terjadi? Apabila fi'il amrnya bersambung dengan aliful isnain. Aliful isnain atau wawu jamaah atau ya mukhatabah. Itu afalul khamsah. Antum jadi harus paham dulu apa itu afalul khamsah. Ya, ntar tahu apa tasarrufnya. Nah, terus yang keempat baru fi'il amr mabni ala al-fathi. Kapan terjadi? Kalau bersambung dengan nun taukid. Nah, kalau bersambung dengan nun taukid, ya. Mau nun taukidnya sakila atau khafifah sama aja, mabni alal fathi. Wadah? Jelas sampai sini? Baik. Ah. Ah, ya. Kalau dibaca di Al-Quran panjang, panjang. Kan matobi panjang. Iya. Kalau di Al-Quran, kalau ngerti jangan, biasa aja. Masa terrepot beli ilain anta ilal mustashfa. Gimana? Nggak mungkin kita ngomong pakai mat dalam masa sehari-hari, kan nggak mungkin. Apa? Aina Musa. Kan repot. Nah, padahal. Gimana? Tarif idhofah, idhofah tuh nggak harus ma'rifah. Iya, sahih. Nggak harus ma'rifah, bisa nakirah, bisa ma'rifah. Terpanjang. Lihat, betul. Yang mana? Fil amr, akrima. Asalnya? Kalau ada alif, ini huruf asli. Ya, hamzah di depan kan? Itu huruf asli dari akroma yukrimu. Amrnya af'il. Af'il. Ya. Nah, ini kan akriman kan? Gitu. Itu hamzahnya hamzah dari fi'il asli, bukan fa'il. Kalau fa'il di belakang. Nah, itu wazan af'il. Naam. Isya. Gimana? Ikdi. Jadinya ikdonna. Ud'anna, ya. Bersambung. Gitu. Kan selama dia bersambung dengan itu jadinya mabni al-fathi. Kecuali ketika dia bukan fi'il amr. Misalnya ad'u.
Ada waw kan? Masuk nun taukid. Ad'uwanna. Ad'uwanna. Ad'u ditambah na. Ad'uwanna. Gitu. Wawunya yang tadinya sukun jadi fathah. Tad'uwanna. Gitu. Baik, jelas ya? Baik, sekarang kita masuk ke yang bawahnya, tanbih. Ya. Peringatan. Qaulul musannif wal amru majzumun abada. Musannif mengatakan dalam kitab ini Jurumiyah, kan kata musannif wal amru majzumun abada, benar nggak? Kan wal fi'lul madi fi'il madi itu apa kalau kata musannif? Coba antum lihat. Maftuhun abada, gitu kan? Nah, kalau amr majzumun abada, begitu. Nah, sementara di sini kita ngirapnya mabni. Itu gimana? Nah, karena sudah pernah singgung kan? Kalau majzum itu ikut istilah mana? Ikut model siapa? Kufah. Kalau mabni berarti ikut Basro, begitu. Sama kayak khafat itu istilah mana? Kufah. Kalau istilah Basro? Jar, begitu. Al itu istilah mana? Oh, Kufah, Pak. Basro. Kalau alif lam? Kufah. Kan wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wa lam alaiha. Kan begitu kata Jurumiyah. Kan? Itu Basro. Kufah. Bingung saya ada dua gitu. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Iya. Taib ya. Kita kembali ikhwannya. Jadi kata musannif al-amr majzumun abada. Amr itu selamanya majzum. Maksudnya adalah annahu yu'amalu mu'amalatal mudhari. Artinya amr itu diperlakukan seperti amalannya mudhari yang majzum, yang dijazm. Ya. Jadi penulis ngikutin ya i'rabnya amr kepada i'rabnya fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari kan majzum, bukan mabni. Maka dianggapnya majzum juga. Begitu. Li'annahu yubna 'ala sukun wal hadz. Karena dia fi'il mudhari itu mabni 'ala sukun. Nah, karena fi'il amr itu mabni 'ala sukun dan juga mabni 'ala hadfi. Ya, hadfi illah atau hadfi nun. Kama anal mudhari al majzuma yujzamu bihima. Sebagaimana mudhari pun juga sama. Mudhari jazmnya itu dengan hadfu dan juga dengan sukun. Wa ala dzalika qaulu Abi Rif'ah al-masyhur. Karenanya ada perkataan Abu Rif'ah al-masyhur wal amru mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ayyaman yafhamu. Ya. Amr itu mabni sebagaimana dijazmkan dengannya mudhari. Ya. Amr mabni ala ma yujzamu bihi mudhari, dengan apa-apa yang fi'il mudhari dijazmkan dengannya. Ayyaman yafhamu, ya bagi siapa saja yang paham, gitu. Ah, selesai sudah pembahasan dari fi'il mudhari, fi'il amr, ya. Jadi fi'il madin mabni alal fathi. Pertama, kedua mabni ala dom. Ketiga mabni ala sukun. Ya, itu flashback yang lalu, ya. Fi'il amr tadi mabni ala 4. Sekarang kita masuk keadaan fi'il mudhari. Ya. Karena kita masuk kepada keadaan fi'il mudhari. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ammal mudhari fa hukmuhu annahu taratan yakunu mu'raban. Ya. Fi'il mudhari hukumnya terkadang dia menjadi mu'rab. Ya. Fi'il mudhari terkadang dia menjadi mu'rab. Berarti kalau istilah mu'rab bisa berubah nggak harokat akhirnya? Ah, terkadang dia menjadi mu'rab. Wahuwal aksar, ini umumnya, kebanyakan keadaannya fi'il mudhari itu mu'rab, bisa berubah harokat. Wataratan yakunu mabnian, terkadang mudhari menjadi mabni. Ya. Terkadang mudhari menjadi mabni, berarti ini pengecualiannya. Sebagaimana hukum daripada isim, hukum asalnya adalah mu'rab. Pengecualiannya adalah mabni. Ya, jadi hukum asal, jadi ada hukum asal, ada hukum fara' cabang. Hukum asal isim adalah mu'rab. Ya. Hukum fara'nya cabangnya adalah
mabni. Lebih banyak mana? Isim mu'rab apa isim mabni? Yang murah. Mu'rab. Ya, kebanyakan mu'rab. Sebaliknya, kalau fi'il, hukum asal fi'il adalah mabni. Pengecualiannya adalah mu'rab. Coba fi'il ada 3. Madin, mudhari', amr. Ya. Yang mabni ada berapa? Yang mabni ada 2. 2 apa aja? Yaitu adalah Madin dan amr. Berarti 2. Ini hukum asalnya. Ya. Karena megang 2. Berarti hukum cabangnya adalah mu'rab. Yang mu'rab di fi'il adalah di mudhari'. Jelas sampai sini? Jadi Nah, kalau usul tuh yang kebanyakan gitu mayoritas. ya, mayoritas. Nah, taib. Nah, mudhari' ini tadi kan cabang. Dia adalah hukumnya mu'rab dibanding 2 saudaranya, Madin dan amr yang mabni. Tetapi ya, di sini kata penulis ya, mudhari' sendiri terkadang hukumnya mu'rab. Ini hukum asal mudhari' adalah mu'rab. Kebanyakan keadaan mudhari' adalah mu'rab. Udah bingung. Enggak usah. Sementara cabangnya dari mudhari' adalah mabni. Begitu. Jelas sampai sini? Pokoknya. Nah. Baik. Fayakunu mu'raban. Maka fi'il mudhari' menjadi mu'rab bisyartin, dengan syarat. Bisyarti, dengan syarat. An la tattasila bihi nunul inasi wala nunut taukidi. Jadi syarat fi'il mudhari' menjadi mu'rab adalah dia tidak boleh bersambung dengan nunul inas. Nunul inas itu namanya nun niswah. Jangan sampai fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah. Kalau dia bersambung dengan nun niswah, maka dia menjadi mabni. Ya, bukan mu'rab lagi. Dan jangan sampai dia bersambung dengan nun taukid, maka nanti dia jadi mabni. Contoh, misalnya yadhhabu. Yadhhabu. Ini mu'rab atau mabni? Yang sabu ini adalah Mu'rab. Dari mana tahu ini mu'rab? Karena bisa berubah. Yadhhabu marfu, masuk an jadinya an yadhhab. yadhhaba. Masuk lam jadinya Lam yadhhab. lam yadhhab, lam yalid, wa lam yulad. Lam jadi majzum kan? Nah, maka ini mu'rab. Syaratnya fi'il mudhari' mu'rab jangan sampai bersambung dengan nun niswah. Contoh nun niswah, antum mengatakan yadhhabna. Apa arti yadhhabna? Yadhhabna. Siapa mereka ini? Perempuan. Nah, berarti di sini fi'il mudhari'nya bukan lagi mu'rab, tapi mabni ala sukun. Dan jangan bersambung dengan nun taukid, ya. Atau yadhhaban, ya. Maka kalau bersambung dengan nun taukid mabni alal fathi, begitu. Jelas sampai sini? Sejauh ini sih jelas. Hah? Sejauh ini. Sejauh ini jelas. Baik, ya. Kata musannif rahimahullah, wa huwa fi halati i'rabihi marfu'an daiman. Wa huwa, dan fi'il mudhari itu fi halati i'rabihi, dalam keadaan dia mu'rab, maka dia marfu' daiman, selamanya. Ya, fi'il mudhari ketika dia mu'rab, maka dia marfu' selamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun, sampai nanti masuk kepadanya amil nasab. Wa yansibuhu, yang nanti amil nasab itu menasabkan fi'il mudhari'. Ya, kita mengatakan tadi yadhhabu, ini marfu. Selamanya antum baca marfu. Maka ketika antum ketemu kalimat fi'il mudhari', ya, antum langsung baca marfu aja. Ya, Ya. siap. Ini hukum asalnya, ya. Sampai nanti kemasukan amil nasab. Misalnya ada an, jadinya an yadhhaba, atau ada lam, jadi lam yadhhab, seperti itu. Sampai kemasukan kepadanya amil nasab fayansibuhu, lalu menasabkannya, au jazimun, atau amil jazm fayajzimuhu, lalu menjazmkannya.
Sawa'un kana raf'uhu bidhammah zahirah, sama saja apakah nanti tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah au muqaddarah atau dhammah muqaddarah. Ya. Seperti pada kata yaqumu. Yaqumu artinya dia laki-laki berdiri. Berarti ini marfu enggak ini? Kalau ditanya kenapa marfu? Tajarrud, enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm. Baik, ya. Kemudian tanda rafa'nya apa di sini yaqumu? Dhammah. Zahirah atau muqaddarah? Zahirah. Kelihatan di situ, antum bisa melihat, ya. Yas'a. Apa arti yas'a? Yas'a bermakna Sa'i, lari kecil. Atau berusaha. Sa'a bisa juga artinya berusaha, ya. Yas'a berarti di situ i'rabnya marfu atau bukan? Marfu. Kenapa marfu? Tajarrud. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Tanda rafa'nya apa? ini dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Di mana letak dhammah muqaddarah? Iya. Alif apa ya? Alif apa ya, Gumira? Alif, Ustaz. Alif. Di alif. Tadi saya bilangnya Iya. salah pencet. Betul lagi. Typo. Kurang lagi riwan. Typo. Domanya di huruf Alif. alif. Nah, kenapa ditaruhnya domanya muqaddarah? Kenapa enggak shahirah? Ya nahu ada alif itu. Iya, apa namanya istilahnya? Huruf ilat, Ustaz. Iya, apa nama istilahnya? Huruf ilat itu namanya istigol. Uzur. Tadur. Kenapa di situ domahnya tidak bisa muncul? Artinya dia kok ditakdirkan, dimuqaddarahkan karena alif tidak menerima harokat. Istilahnya ta'adzur. Ada uzur. Tak hadir ya ta'adzur gitu. Ya enggak? Kalau tak kenal, Baik, berarti ya di situ domahnya muqaddarah. Kemudian wa yad'u. Marfu enggak ini? marfu, Ustaz. Kenapa? Karena tajarudi. Tajarud, tidak ada amil nasab dan jazm. Iya, Ustaz. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Domah muqaddarah. Ya, Kenapa ditakdirkan domahnya? nempel dengannya huruf alif. Mana alif lagi? Wow. Alasannya apa berarti? Ya, ada Sikol. Kan asalnya yad'u. Yad'u. Nah, bisa nggak ngantum ngomong yad'u? bisa, Ustaz. Gampang nggak? Ya, tapi orang Arab susah. Sikol makanya berat. Taib. Ya, ada Ya qadi. Sama marfu juga. Karena tajarud nggak ada amil nasab. Ya. Kemudian ya tanda rofanya domah muqaddarah di atas ya. Nah, sama sikol seperti tadi. Nah. Ya, maka hukumnya fil mudhari ya, kalau tidak ada kemasukan amil nasab dan jazm, maka langsung baca marfu. Baik domah zahirah atau muqaddarah. Contohnya di firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Apa artinya ayat ini? Allah yamhaqu. Allah apa? Oh, yang memerangi. Allah memerangi riba dan ya, apa ini? Coba dibuka mushafnya, apa arti yamhaqu? Coba dibuka mushafnya, apa itu yamhaqu? Apa artinya? Dari huruf apa ini? Mahako. Coba antum cari mahako apa? Memusnahkan. Ya. Allah memusnahkan riba. Wa yurbis sadaqat. Apa? Coba di ayatnya. Bukan yuridu. Menyuburkan. Wa yurbis sadaqat. Coba kita lihat situ ada fiil mudhari. Mana fiil mudhari di situ? Yamhaqu dan yurbi. Yamhaqu ini i'rabnya apa? Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada amil nasab dan jazm. Istilahnya apa? Tajarrud. Ya, paham ya? Tajarrud berarti kosong dari amil nasab. Tajarrud dia. Berarti marfu. Tanda rafanya apa yamhaqu? Dhammah zahirah. Khalas ya. Baik. Pada kata yurbis
Yurbi. Berarti i'rabnya apa ini? Marfu. Apa alasannya? Karena nggak ada penyebab. Belajar itu Salah. Maktuf. Ada wawu kan? ada orang. Ah. iya benar Ustaz. Berarti yurbi mengikuti yang sebelum wawu. Berarti mana? Haku. Berarti yurbi ikut marfu karena dimaktufkan kepada haku, bukan tajarrud. Nah, taib ya. Nah, berarti sama-sama marfu. Apa tanda rafanya yurbi? Domah muqaddaroh. Ya. Kenapa kok domah muqaddaroh? Ada ya. Sikol, sahih. Masya Allah. Asalnya apa berarti? Yurbiyu. Nah. Taib. Maka fakulun min yakum wa yamhaq fi'lun mudhari' marfu. Semuanya fi'il mudhari' marfu. Litajarudi alin nasibi wal jazim. Karena terbebas keduanya dari amil nasab dan jazm. Wa alamatu rafihi ad-dhammah zahira ala akhirih. Tanda rafanya dhammah zahira di akhirnya. Ya, tadi semua ada dhammah. Ada dhammah zahira, ada dhammah muqaddarah. Wa ma'adahuma, dan yang selain keduanya fi'il adalah fi'il mudhari' marfu. Ya. Litajarudi an-nasb wal jazim wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah ala akhirih. Seperti pada yurbi. Ya, yurbi dhammah muqaddarah pada akhirnya. Mana amin zuriya atadzur, yang menghalangi dari nampaknya dhammah adalah ta'adzur, seperti pada kalimat yas'a, itu ta'adzur karena ada alif. Dan sikol fil baqi, pada sisanya seperti yad'u dan yaqdi. Ya, jadi yad'u dan yaqdi itu dia nggak bisa nampak dhammah karena sikol. Wadih, jelas? Taib. Kemudian musannif rahimahullah mengatakan fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu. Kalau masuk amil nasab kepada mudhari, maka fi'il mudhari menjadi mansub. Contoh lan yaquma Muhammadun. Apa artinya? Dan tidak akan Betul. Yaquma berdiri. Muhammad tidak akan berdiri. Muhammad tidak akan berdiri. Kita lihat ya pada kata yakuma. Berarti i'rabnya apa sekarang di sini? Mansub. Kenapa mansub? Ada amilan, amil nasib, amil yang menasabkan. Maka yakuma fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'il mudhari' mansub bilan dengan huruf lan. Alamatu nasbihi adalah fathah. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Yang berdiri siapa? Yang tidak berdiri siapa? Muhammad. Berarti Muhammad menjadi fa'il. Au jazimun jazimahu. Atau kalau masuk amil jazm maka menjadi jazm. Nah, contoh lam yakum Muhammad. Berarti yakum berubah sekarang. I'rabnya menjadi majzum ya, karena ada amil jazm yaitu huruf lam. Nah. Mana? Masih hilang. Kenapa bisa hilang? Ada dua sukun. Yakum, kan begitu. Asalnya kan yakumu kan? Nah, ketika majzum mimnya disukun, ketemu wawu sukun, ketemu dua sukun berarti dibuang salah satunya. Yang dibuang yang huruf ilahnya. Maka menjadi yakum. Begitu. Taib ya. Fa yaquma fi'lun mudhari'un mansubun bilam. Oh, tadi sudah. Maka yakuma fi'il mudhari' mansub dengan huruf lam. Alamatun nasbihil fathah zahirah ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang zahir di akhirnya. Dan yakum fi'il mudhari' majzum bilam. Sementara yakum fi'il mudhari' yang majzum dengan huruf lam. Alamatun jazmihi as-sukunuz zahir. Tanda jazmnya sukun yang zahir di akhirnya. Wa Muhammad fil misalaini fa'il. Nah, kata Muhammad adalah fa'il bagi keduanya. Lalu fa in ittasalat bihi nunul inas bunya ma'ahuma ala sukun. Ya. Apabila fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, nunul inas, maka dia menjadi mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Contoh di ayat wal walidatu yurdi'na.
Apa arti ayat ini? Wal walidatu yurdi'na. Mana walidah? Ibu. Nah, dan ibu-ibu yang menyusui. Ibu-ibu yang menyusui. Nah, kita lihat pada kalimat yurdi'na. Ini fi'il mudhari bukan? Nah, marfu atau bukan? Mabni. Mabni. Ya. Sahih. Ya. Sini fi'il mudhari'nya, ya. Kita tidak hukumi marfu. Tidak hukumi mansub. Tidak juga jazm, majzum. Tapi dia mabni. Kenapa dia mabni? Bersambung dengan nun niswa. Nah, berarti dia mabni ala sukun. Ya, fi'lu amrin mabni ala sukun. Taib. Kalau ditanya kenapa mabni ala sukun? Litisolihi binunil inas atau nunil niswah. Begitu. Fi'il mudhari. Kan fi'il mudhari. Mana bilang grammar? Oh, salah. Sabaqal lisan. Nah, taib. Kemudian nun. Jadi apa nun di sini? Domir muttasil. Ini domir atau bukan? Ini nun taukid apa nun domir? Domir, nun niswa, kan perempuan, bukan taukid. Ya. Berarti domir muttasil mabni ala fathi fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Takdiruhu hunna, mereka menyusui. Nah, ya, jadi ketika bertemu dengan nun niswah maka fi'il mudhari'nya menjadi mabni, ya, mabni ala sukun. Wa ini tasalat bihi nunut taukid. Nah, kalau fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun taukid, khafifatan kanat au saqilatan, sama saja mau khafifah atau saqilah, maka buniya ma'ahuma 'alal fathi. Maka dia mabni 'alal fathi. Tadi kalau ketemu nun taukid, kalau ketemu nun niswah mabni ala sukun. Ketemu nun taukid mabni 'alal fathi. Itu bedanya, ya, sukun dan fathah. Buniya dimabnikan. Ya. Bunia. Contohnya layus jananna wa la yakunam minas saghirin. Syahidnya pada kata yus jananna. Ini fi'il mudhari. Ya. Ya. Marfu atau mabni? Mabni Ustaz. Kenapa mabni? Bersambung padanya nun taukid. Bertemu dengan nun taukid. Ya, bertemu dengan nun taukid. Khafifah apa saqilah? Saqilah. Maka mabni al-fathi. Failnya mana? Fa'iluhu Domir mustatir takdiruhu huwa. Nggak ada failnya ini. Nggak ada failnya. Kok bisa nggak ada failnya? Karena ini fiilnya majhul. Terus logo 3. Iya, itu dia. Jadi fa'il itu kalau fiilnya maklum. Baik, di bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif. Ada kalimat pasif. Ya. Belum nyampe, ya. Kalau Anda bilang misalnya membaca, pasif atau aktif? Aktif. Kalau dibaca? Pasif. Bahasa Arab juga sama. Ada qara'a, ini aktif, membaca. Ada quri'a, dibaca. Maka kalau fiilnya maklum itu aktif, butuhnya fa'il. Qara'a Muhammadun, Muhammad baca. Nah, ini butuh fa'il qara'a. Tapi kalau bentuknya majhul, ya, pasif, quri'a, maka nggak butuh fa'il. Butuhnya apa? Naibul fa'il, pengganti fa'il. Contoh maklum. Misalnya quri'al kitabu, buku dibaca. Maka itu menjadi naibul fa'il. Yus jananna di sini adalah majhul, di penjara. Bukan memenjara, di penjara. Siapa yang dipenjara? Nabi siapa yang dipenjara? Itu. Di penjara. Jadi ini ada fa'il, adanya naibul fa'il. Tahir. Belum nyampe. Baik, ya. Jadi yusjanan di situ dia mabni alal fathi karena bertemu dengan nun taukid sakila. Yakunan ini mabni alal yakunan. itu masih di Sebelahnya mabni ala fathi karena bertemu dengan nun taukid. Mana nun taukidnya?
Coba antum buka mushafnya. Ayat berapa ini? Coba buka mushafnya. Tafadhol dibuka mushafnya. Surat Yusuf Pak, ayat 32. Surat Yusuf itu surat 12. Temu? Lihat pada yakunam. Baik. Lihat pada yakunam. Ya. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna minas sagirin. Wala yakunam, ketemu enggak? Ketemu semua? Nah, kita lihat wala yakunam. Itu ada tanwin kan? Mungkin enggak fi'il ditanwin? Enggak mungkin. Berarti itu ada nun sukun. Coba antum lihat nakunan. Nah, mungkin nggak ada fi'il tanwin? Cara penulisan doang. Iya. Walayakunan. Taib. Nun yang itu asalnya walayakuna. Kan huruf aslinya kan yakuna. Yakuna kan ketemu dengan nun taukid menjadi yakunan. Yakunan. Nun sukun ketemu dengan minas shagirin mim. Nun sukun ketemu mim apa hukumnya? Idgham. Maka dimasukkan kepada tasdid. Yakunam. Dan kita tahu ya bahwasanya tanwin adalah nun sakinah. Nun sakinah zaidatul haqu akhirul kalimah. Tuntaku wala tuktabu. Ya, tanwin adalah nun sukun di akhir kalimat ditambahkan diucapkan tidak ditulis. Nah, di sini nunnya dirubah jadi tanwin. Akhirnya bisa lebur kepada yakunam minas shagirin. Ya, jadi di situ ada nun taukid sukun. Karena nun taukidnya ketemu dengan mim, maka dilebur menjadi idgham, ya. Dan menjadi tanwin di situ. Yang antum tadi sebut itu tuh matan. Mana? Yang apa tadi? Bukan matan, itu dari kalam ulama aja, ya. Taib, ya. Salah walayakunan, nun sukun ketemu mim, jadinya walayakunam minas shagirin, ya. Coba kalau kita berpikir kan, mana mungkin fi'il yakunan kok ada tanwin? Enggak boleh. Ya, berarti ada nun taukid di situ. Ya, yang khafifah. Kama taqaddama dzalika fi mawadi'id dhammah. Ya, sebagaimana ini telah dijelaskan di tempat-tempat dhammah, ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Wala budda fil mudhari an yakuna mabdu'an. Fi'il mudhari harus diawali dengan biharfin zaid min hurufin arba'atin. Ya, fi'il mudhari ya, dia harus diawali dengan salah satu dari huruf zaidah yang 4. Makanya kan di matan apa? Di sini di matan jurumiyah dimulai min ihda az-zawaidil arba'ah. Harus fi'il mudhari diawali dengan satu dari huruf 4 yang tambahan yang kita sebut dengan anita, ya, yaitu al-hamzah wa nun wal ya wa ta. Al-majmu'atu fi qaulika yang digabungkan dengan mengatakan anaitu, anita, ya, di mana adraktu. Kalau kita gabung dengan mana anaitu artinya adraktu. Adraktu artinya saya mengetahui, gitu. Au qauluka na'aitu, atau kita bisa gabung dengan kalimat na'aitu di makna ba'udtu, ya, saya menjauh, saya jauh, ya. Au qauluka ataina au na'ti, atau bisa antum ya digabung dengan kata ataina na'ti, bebas, ya. Kalau kita senangnya anita, orang Indonesia. Menghargai kearifan lokal. Di makna al-maji, ataina na'ti itu artinya maji, datang, ya. Nah, Maji itu datang, Sob. maji datang, ya. Jadi fi'il mudhari harus ada huruf mudharaah yang 4. Salah satu dari huruf mudharaah yang 4. Wa yustaratu fi hadhihi zawaid an tadul ala makna. Nah,
dikatakan huruf mudhara ini harus punya makna, bukan sekedar huruf. Ya. Maknanya apa? Ada 3, yaitu at-takallum atau khitab atau ghaibah. Ghaibah. Ya. Makna huruf mudhara itu dia ada 3, bisa bermakna takallum Pembicara atau khitab yang atau ghaibah. Ya. Takallum berarti menunjukkan orang pertama. Contohnya apa? Domir ana. Masuk kepada misalnya fiil yadrusu, berarti menjadi adrusu. Maka huruf A pada kata adrusu itu punya makna takallum, menunjuk orang pertama. Fal hamzah tadulu alal mutakallim wahdah mudzakkaran kana au muannasan. Hamzah yang ada pada fiil mudhari, ya huruf mudhara hamzah menunjukkan takallum, ya orang pertama mutakallim, baik laki-laki atau perempuan. Contoh ketika kita mengatakan akum, akumu ini untuk orang pertama, saya bisa dipakai laki-laki, bisa untuk dipakai perempuan, sama ya. Wa nun tadullu alal mutakallim al mu'azzim nafsahu. Dan kalau kita pakai nun huruf mudharaahnya, maka ini menunjukkan juga bisa kepada satu orang. Ya, kalau kita pakai nun pada fi'il mudhari'nya bisa menunjuk kepada satu orang. Al mu'azzim nafsahu, yang ingin menghormati dirinya sendiri. Ya. Contohnya apa? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami menurunkan. Nazzalna bukan itu. Fi'il mudhari'nya yang pakai apa ya ayat? Nastaghfirullah misalnya. Nastaghfirullah. Ini maknanya bisa kami, bisa saya untuk menunjukkan satu orang. Gitu. Kalau di kita orang biasa, kami selaku sahibul bait, padahal cuma satu orang. Itu berarti untuk menghargai, menghormati dirinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya begitulah kira-kira. Baik ya. Jadi untuk domir akum ya. Ya. Untuk domir akum maka untuk domir nakumu, domir nahnu itu bisa untuk menunjukkan ya orang yang mengagungkan diri sendiri, satu orang, berarti menunjukkan domir ana. Awilladzi ma'ahu ghairuhu, atau bersamanya ada orang lain, berarti domir kami atau kita, sebagaimana kita paham ya. Nadrusu kami belajar, berarti orangnya banyak. Tapi bisa juga nadrusu saya belajar. Ya, untuk mengagungkan, menghormati diri sendiri. Boleh seperti itu. Nahwu nakumu, contoh nakumu. Kemudian wal ya tadulu alal ghaib. Dan ya ini menunjukkan kepada orang ketiga ghaib. Orang ketiga ghaib. Menunjukkan ya. Kalau tadi takallum orang pertama, saya dan kami. Kami bisa untuk saya maupun untuk orang banyak. Nah, kalau huruf ya mudharaah menunjukkan gaib, orang ketiga. Makanya dikatakan ghibah. Orang ketiga, ngomongin orang yang ada di tempat. Gitu. Contohnya Zaidun yakumu. Zaid dia berdiri. Maka yakumu ini ya menunjukkan orang ketiga. Yaitu si Zaid. Ya semua berarti cabangnya mau yakuma, yakumani, yakumuna. Selama ada ya di depannya, maka itu menunjukkan orang ketiga. Nah, kemudian wata tadulu alal mukhatab awil ghaibah. Huruf ta bisa menunjukkan kepada mukhatab, orang kedua. Berarti nunjuknya kemana? Ke depan, orang kedua yang diajak bicara. Awil ghaibah atau juga menunjuk kepada orang ketiga, tapi perempuan, satu orang. Ya. Contoh yang menunjuk orang kedua. Anta takumu, kamu laki-laki berdiri. Takumu pada huruf ta pada takumu ini menunjukkan kepada mukhatab, satu orang. Orang kedua, anta. Ya. Sementara pada hindun takumu, hindun berdiri. Huruf tak pada takumu yang ada pada kalimat hindun itu menunjuk kepada domir ghaibah.
domir perempuan orang ketiga. Jadi pada anta dan hiya sama domirnya. Ana mengatakan tadrusu. Ada dua kemungkinan. Bisa maknanya anta, bisa maknanya hiya. Gitu. Anta tadrusu. Aminah tadrusu. Bisa juga. Ya. Anta tajrisu. Ummi tajrisu. Sama. Paham sampai sini? Nah. Fakullun min akum wa nakumu wa yakumu wa takum fi'lun mudhari. Maka masing-masing dari kata akumu, nakumu, yakumu, takumu ini semua fi'il mudhari. Li wujudil harfi zaid fi awalihi, karena ada huruf zaidah di awalnya. Baik. Jadi fi'il mudhari harus ada huruf mudhara'ah. Gampangnya kalau misal antum tasrif, kalau dia berupa domir goib, depannya ada huruf ya mudhara'ahnya. Misalnya apa? Yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Ya. Kecuali hiya, karena hiya tadi sama seperti tak, seperti anta. Tadrusu berarti tadrusani, yadrusna. Pakai 3 orang ya. Kalau orang kedua pakai tak. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna. Tadrusina, tadrusani, tadrusna. Pakai tak orang kedua. Orang pertama pakai hamzah, ana. Adrusu atau na, pakai nun, nadrusu, begitu. Jadi kalau orang ketiga pakai ya, orang kedua pakai tak, orang pertama hamzah atau nun, begitu. Baik. Fa in kanat hadhil ahruf asliyah ghairu zaidah, apabila huruf-huruf ini asliyatan ghairu zaidah, bila ternyata huruf ya hamzah atau huruf nun atau huruf ya yang ada di awal fiil ternyata bukan huruf zaidah, artinya bukan huruf mudhara'ah, ya. Seperti pada kata akala. Akala artinya apa? Makan. Makan, ya. Ini fiil mudhari atau fiil madin? Fiil madin, ya. Karena hamzahnya bukan hamzah mudhara'ah, ya. Kayak tadi akroma ya. Nah, sahih. Naam. Nakola, apa itu nakola? Memindahkan. Nakola yankulu, naklun. Apalagi nakil, mankulun. Apa namanya? Majhulnya nukila. Pernah dengar kata nukil, menukil? Bahasa Arab dari kata nakola. Nakola ma'lumnya, nukila majhulnya, gitu. Memindahkan, ya. Ada huruf nun depannya. Ya Isa, apa nih? Ya bisa atau ya Isa nih? Ya Isa. Ya Isa. Lupa anak ya Isa, bentar. Kayaknya ya Isa itu putus asa. Ya Isa. Ya Isa. Ya. Pakai Isa, itu Nabi Isa, pakai Isa, pakai ain. Ya Isa, betul. Ya Isa adalah putus asa. Ya, ini ada huruf ya-nya, ada Taisa. Kalau nggak salah ada di hadis Taisa Abdul Dinar, celaka Abdul Dinar, sulit keras, ya. Oh, bukan. Sengsara, ya, sengsara. Oh itu ya, kata Isa. Baik. Ya, pada kata ya Isa dan Taisa itu ada huruf ya dan ta, tapi itu bukan fi'il mudhari karena bentuknya fi'il madin. Nah, apabila hurufnya bukan huruf zaidah alias huruf asli, au kanat zaidah, atau dia hurufnya ternyata huruf zaidah tambahan. Lakinnaha la tadullu 'alal ma'na al-mutaqaddim. Tapi tidak menunjukkan makna yang kita sebutkan di depan, seperti hamzah menunjukkan takallum, ya menunjukkan ghaibah, kemudian tak menunjukkan khitab. Ya, kalau nggak menunjukkan seperti itu, contoh akroma. Akroma fi'il madin apa mudhari? Fi'il madin. Ada huruf a nggak depannya? Hamzah. Itu bukan hamzah mudhara'ah. Ya. Tapi dia huruf tambahan. Karena ini fi'ilnya fi'il sulasi mazid. Fi'ilnya fi'il 3 huruf dengan tambah 1 huruf. Berarti tambahannya a itu huruf mazid, huruf tambahan, huruf ziyadah.
Kemudian wa narjasa wa yarna'a wa ta'allama. Ya. Ini semua narjasa, depannya ada nun, yarna'a depannya ada ya, ta'allama depannya ada ta. Ya. Ini adalah fi'il madin, ya. Bukan fi'il mudhari', ya. Meskipun ya ada huruf-huruf seperti mudhara'ah dan dia huruf tambahan, tapi tidak menunjukkan kepada makna khitab, tidak menunjukkan pada makna takalum, tidak pada makna ghaibah, ya. Kanal fi'lu madian la mudhari'an wallahu a'lam. Jadi fi'ilnya di sini fi'il madin bukan mudhari'. Naam. Sampai sini ada pertanyaan? Narjasa, siapa yang tahu arti narjasa? Narjasa. Narjasa berarti mungkin maknanya menanam bunga bakung. Bentar. Itu isim, ini fiilnya. Ini jadi fiil. Narjasa, fa'lala. Oh, sebentar di bawahnya. Ah ya, di bawahnya ya. Kita lihat di bawah tuh. Narjasa. Contohnya, narjasa Zaidun ad-dawa. Idza ja'alahu fihi narjas. Zaid menjadikan bunga bakung sebagai obat. Zaid menjadikan bunga bakung sebagai obat. Ya, berarti narjas itu menjadikan bunga bakung sebagai obat. Narjas itu bunga bakung. Ya. Adalah. Kemudian yarna'a Zaidun asyaiba. Idza hadabtahu bi apa ini? Bi yarna'i wa huwa alhina. Oh, maksudnya yarna itu Zaid menyemir ubannya. Zaid menyemir ubannya, yarna'a. Syaiba uban, ya. Wa yarnahu, ya. Jadi ini bentuknya fiil ya. Jadi pada fiil narjasa itu artinya menjadikan bunga bakung sebagai obat, yarna'a itu artinya apa? Menyemir uban. Ta'allama artinya belajar. Nah, artinya belajar. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Mana yang tanya berarti? Taib. Coba di i'rab kalimat usjud. Usjud. Saya bisa ngerop usjud. Gimana? Coba. Terus mana filenya? Nah, takdiruhu anta. Nah, usjud. Wa minal laili wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Itu kan ada ayatnya. Ya, sujud. Baik. Coba i'rab kalimat udrusa. Udrusa ada alif. Siapa yang bisa? Udrusa. Ada alifnya di belakang. Ah, gimana? Udrusa. Nah, siapa yang bisa ngirob? Ayo, pas. Ayo bang. Kenapa? Li'annahu minal sahih. Terus apalagi ngirobnya? Iya. Apa ada? Yang mana domirnya? Nah, berarti gimana?
Al alif alif domir mutasil hmm, tapi mabni mabni ala tapi antuma ya. Fi'il amar mabni ala hadfi nun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al alif domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sahih. Hmm. Iktasili. Coba bisa. Iktasili. Fi'il apa ini? Fi'il apa isim? Fi'il. Siapa yang bisa ngerop? Apa? Hmm. mabni ala Hmm. li'annahu minal al-khamsah Hmm. aliyah domir mutasil mabni ala sukun mahalli rafin fa'il Takdiruhu. Ah, sahih. Mana iktasili? kamu perempuan Mandi. Gosala mencuci. Iktasala mandi. Baik. Akulan. Saya bisa ngerop. Akulan. Nah, nggak ada yang bisa? Padahal. Hmm. Ala sukun. Mabni ala apa berarti? Mabni ala apa dulu? Fathi. Terus? Nun taukid khafifah. Nah, filenya mana? Filenya. Hadiruhu. Hah? Anta. Apa takdirnya ini? Ana. Apa artinya akulan? Saya betul-betul makan. Kan dari dua hamzah. Akulan. Nah, bersambung jadi panjang. Akulan. Saya makan. Baik. Apa? Yastad'i. Yastad'i. Gimana ngerobnya? Yastad'i. Siapa yang bisa? Pas. Dazan ya. Adal. Astikon. Sahih. Fi'il mudhari. Marfu apa mansub? Marfu. Kenapa marfu? Tajarrud. Tajarrud. Ya. Apa tanda rafa aja? Dhammah muqaddarah.
ala liya. Kenapa nggak bisa muncul siqal? Baik. Jadi gimana sekarang? Gimana? Yastad iya. Jadi mansub patah, muncul lagi. Oh nggak mau qadarah? Udah enteng sekarang. Udah kerokan dia. Udah enteng dia. Baik. Intaha al-waktu, habis waktunya. Pekan depan kita libur, teman ya. Insya Allah ya. Pekan depan kita libur dulu. Insya Allah pekan depan 1-2 pekan lagi kita lanjutin lagi. Baik, naktafi bihadzal qadar ya. Tetap Pak jalan Pak insya Allah. Kita cukupkan. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.